Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari di mana aku dan Dika, suamiku, mengikat janji suci di hadapan Tuhan dan keluarga. Pernikahan kami sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan harapan. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia karena memiliki Dika, seorang pria yang selama ini selalu setia mendukungku dalam suka maupun duka. Dika adalah sosok yang penyayang. Kami berkenalan di masa kuliah, dan hubungan kami berlanjut hingga ke jenjang yang lebih serius setelah 4 tahun bersama. Kehadirannya seperti angin segar di hidupku, dan aku percaya, dengan dia di sisiku, aku bisa menghadapi apapun. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya utuh tanpa kehadiran keluargaku. Aku memiliki seorang adik perempuan, Maya, yang sangat dekat denganku. Selisih usia kami hanya 2 tahun, membuat kami sering disebut kembar oleh orang-orang di sekitar. Maya adalah sosok yang ceria, penuh energi, dan selalu bisa mencairkan suasana. Dia adalah teman sekaligus sahabat terdekatku. Setelah menikah, aku sering mengundang Maya ke rumah kami. Aku ingin dia merasa bahwa dia selalu punya tempat. Meskipun aku sudah memiliki keluarga kecilku sendiri. Awalnya, semuanya berjalan dengan sangat baik. Maya dan Dika pun tampak akrab. Bahkan terlalu akrab menurut beberapa teman yang pernah berkunjung. Maya dan Dika itu kayak adik dan kakak. Ya, kata salah satu temanku suatu ketika. Aku hanya tersenyum mendengarnya, tanpa berpikir terlalu jauh. Aku percaya pada Dika, dan aku juga percaya pada Maya. Mereka adalah 2 orang yang paling aku cintai di dunia ini. Namun, keakraban itu mulai terasa berbeda setelah beberapa bulan. Maya semakin sering menghabiskan waktu di rumah kami, bahkan tanpa memberitahu sebelumnya. Dia datang membawa makanan, membantu membersihkan rumah, atau sekadar menemani Dika berbicara sambil aku sibuk di dapur. Awalnya aku merasa senang karena hubungan mereka begitu hangat, tetapi lama-kelamaan, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Suatu malam, aku pulang lebih awal dari tempat kerja. Biasanya, aku memberitahu Dika terlebih dahulu jika aku akan pulang lebih cepat. Tetapi malam itu aku ingin membuat kejutan kecil. Namun, ketika aku masuk ke rumah, aku mendengar suara tawa Dika dan Maya dari ruang tamu. Tawa itu terdengar begitu lepas, begitu intim. Aku merasa jantungku berdegup lebih cepat. Tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. Ketika aku mendekat, aku melihat mereka berdua duduk di sofa, saling berhadapan. Maya memegang sebuah album foto, dan Dika terlihat tersenyum sambil menunjuk sesuatu di dalamnya. Aku berusaha mengabaikan rasa cemas yang tiba-tiba muncul di dadaku. Kakak sudah pulang. Maya menyadari kehadiranku dan segera menutup album itu. Dika pun tersenyum ke arahku, tetapi aku merasa ada sesuatu yang berubah di tatapannya. Iya, aku pulang lebih awal. Apa yang kalian lihat? Tanyaku mencoba terdengar biasa saja. Oh, ini album foto lama. Dika tadi cerita tentang masa kecilnya. Jawab Maya cepat, sambil berdiri dan merapikan bajunya. Aku harus pulang, sudah malam. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku terus dipenuhi dengan bayangan Maya dan Dika. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya kekhawatiran yang berlebihan. Namun, firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak benar. Beberapa minggu kemudian, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin membuatku ragu. Dika lebih sering terlihat memegang ponselnya dan tertawa kecil sendirian. Ketika aku bertanya, dia hanya berkata sedang berbicara dengan rekan kerja. Maya juga mulai lebih jarang mengunjungiku, meskipun dia tetap mengirim pesan sesekali. Kamu kenapa akhir-akhir ini jarang ke rumah? Tanyaku suatu hari melalui pesan singkat. Lagi sibuk, Kak. Jawabnya singkat. Namun, sikapnya di media sosial berkata lain. Aku melihat unggahannya yang menunjukkan dia sedang berada di kafe atau mall. Seringkali di waktu-waktu di mana aku tahu Dika sedang lembur di luar rumah. Aku mencoba mengabaikan semua ini. Mencoba percaya bahwa ini hanya prasangka burukku. Tetapi, rasa cemas itu semakin kuat. Seperti sebuah beban yang terus-menerus menekan dadaku. Suatu hari, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dika. Aku merasa kamu akhir-akhir ini berbeda, kataku pelan sambil menatapnya.
Kamu lebih sering di luar, lebih sibuk dengan ponselmu. Ada apa? Dika tertawa kecil, mencoba mengabaikan nada serius dalam suaraku. Sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya sibuk dengan pekerjaan. Semua ini demi masa depan kita, kok. Namun, jawaban itu tidak memadamkan rasa curigaku. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri, meskipun hatiku berdebar kencang membayangkan apa yang mungkin akan kutemukan. Aku mulai memperhatikan jadwal Dika dengan lebih teliti. Aku juga mulai mengamati aktivitas Maya di media sosial dengan lebih seksama. Aku merasa seperti orang asing di dalam pernikahanku sendiri, mencoba menghubungkan potongan-potongan puzzle yang rasanya tidak pernah pas. Hingga suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku hancur. Aku sedang membersihkan kamar ketika ponsel Dika berbunyi. Dia meninggalkannya di atas meja, dan aku tak bisa menahan diri untuk melihat layar itu. Sebuah pesan masuk dari Maya. Aku rindu, tulisnya singkat. Tetapi itu cukup untuk membuatku merasa dunia di sekitarku runtuh. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi pesan itu dengan tangan gemetar. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Maya, adikku sendiri, orang yang paling aku percayai, ternyata menyimpan rahasia yang begitu menyakitkan. Malam itu, aku memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Tetapi, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Beberapa hari kemudian, aku mulai mengumpulkan keberanian untuk menyelidiki lebih jauh. Aku mencoba mencari pola dalam perilaku Dika dan Maya. Aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Dika saat dia sedang tidur. Tangan gemetar ketika aku membuka aplikasi perpesanan, dan apa yang aku temukan benar-benar menghancurkan hatiku. Ada puluhan pesan dari Maya. Beberapa di antaranya penuh dengan godaan, janji, dan kenangan akan waktu yang mereka habiskan bersama. Aku merasa napasku terhenti. Ini bukan lagi sekadar firasat. Ini adalah pengkhianatan yang nyata. Salah satu pesan yang paling menyakitkan berbunyi, "Aku ingin kita bisa lebih sering bersama tanpa harus sembunyi-sembunyi. Aku lelah harus selalu menghindar dari kakakku." Pesan itu diikuti dengan tanggapan Dika. "Sabar, Maya. Aku juga ingin itu. Tapi kita harus hati-hati." Aku menutup ponsel itu dengan air mata yang terus mengalir. Aku merasa dunia di sekitarku benar-benar runtuh. Di mana aku harus mencari keadilan ketika dua orang yang paling aku percaya justru menusukku dari belakang? Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya bisa menangis di kamar mandi, mencoba menahan suara isakanku agar Dika tidak terbangun. Pikiranku berkecamuk, mencari cara untuk menghadapi situasi ini. Haruskah aku berbicara langsung dengan Dika? Haruskah aku mengonfrontasi Maya? Ataukah aku hanya diam dan menerima semua ini? Satu hal yang pasti, aku tahu bahwa kehidupan yang aku bayangkan bersama Dika tak akan pernah sama lagi. Pernikahan yang aku bangun dengan penuh cinta kini hancur berkeping-keping. Dan aku tidak tahu bagaimana cara untuk menyatukannya kembali. Hari itu, aku merasa tak sanggup menjalani rutinitas seperti biasa. Rasanya seperti ada batu besar yang terus menekan dadaku. Aku ingin mengakhiri kebohongan ini, tetapi aku tahu harus melakukannya dengan cara yang hati-hati. Setelah malam panjang yang penuh tangis, aku memutuskan untuk berbicara dengan Maya lebih dulu. Dia adalah adikku, dan aku ingin mendengar penjelasannya langsung darinya. Aku mengirim pesan padanya, memintanya bertemu di sebuah kafe yang tak jauh dari rumah kami. Maya membalas dengan cepat, mengatakan bahwa dia akan datang. Ketika aku melihatnya berjalan ke arah mejaku di kafe itu, hatiku terasa seperti diremas. Dia masih terlihat seperti adikku yang dulu, penuh keceriaan, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti rasa bersalah yang disembunyikan di balik senyuman tipisnya. "Ada apa, Kak? Kok tiba-tiba ngajak ketemuan?" tanyanya sambil duduk di hadapanku. Aku mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku mau kita bicara jujur. Maya, aku tahu ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Dika." Wajahnya seketika pucat. Dia mencoba menghindari tatapanku, tetapi aku bisa melihat jemarinya yang gemetar.
Maksud kakak apa? Aku nggak ngerti, katanya. Suaranya bergetar. Maya, aku tahu. Aku melihat pesan-pesanmu di ponsel Dika. Kataku tegas. Aku ingin tahu kenapa. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu adikku. Aku selalu mempercayaimu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dia mencoba berbicara, tetapi suaranya tersendat. Kak, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Tapi kamu tetap melakukannya. Potongku dengan suara tajam. Aku butuh kamu jujur. Maya, sejak kapan ini dimulai? Maya menunduk, menghapus air matanya dengan tangan. Beberapa bulan setelah kakak menikah. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku mulai merasa ada sesuatu dengan Dika. Dia perhatian. Kak, dia membuat aku merasa dihargai. Sesuatu yang selama ini nggak pernah aku rasakan dari siapapun. Tapi dia suami aku. Maya. Sergahku dengan nada tinggi. Orang-orang di sekitar kami mulai memperhatikan. Tetapi aku tak peduli. Kamu tahu itu, kan? Kamu tahu seharusnya batas itu nggak boleh dilanggar. Aku tahu, Kak. Aku tahu aku salah. Aku sudah mencoba menjauh. Tapi dia berhenti. Tangisnya pecah. Dika bilang dia juga punya perasaan ke aku. Aku lemah. Kak, aku nggak bisa menolak. Hatiku seperti ditusuk mendengar pengakuannya. Aku memandangnya dengan campuran rasa marah dan sedih. Maya, aku mencintai kamu seperti adikku sendiri. Aku ingin kamu bahagia. Tapi bukan seperti ini. Apa kamu tahu betapa hancurnya aku sekarang? Dia hanya bisa menangis tanpa henti. Sementara aku mencoba mengumpulkan kekuatan untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, aku berdiri. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Kataku dengan suara serak. Tapi aku akan berbicara dengan Dika. Kamu jangan datang ke rumahku dulu. Maya mengangguk pelan. Dan aku meninggalkan kafe itu dengan hati yang berat. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku dipenuhi dengan berbagai skenario. Apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Apakah aku akan bisa memaafkan mereka? Apakah pernikahanku masih bisa diselamatkan? Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Dika. Aku menunggunya pulang dari kantor dengan hati yang penuh amarah sekaligus rasa takut. Ketika dia masuk ke rumah, aku langsung berdiri di hadapannya. Kita perlu bicara, kataku tanpa basa-basi. Dika tampak bingung. Ada apa? Sayang, kamu kelihatan tegang banget. Aku menunjukkan ponselnya yang masih aku pegang. Aku tahu semuanya. Dika, aku tahu tentang kamu dan Maya. Wajahnya seketika berubah. Dia terlihat terkejut, tetapi kemudian mencoba menenangkan diri. Sayang, aku bisa jelasin. Ini enggak seperti yang kamu pikirkan. Enggak seperti yang aku pikirkan. Aku hampir tertawa saking marahnya. Aku melihat pesan-pesan kalian. Dika, aku dengar sendiri pengakuan Maya. Jadi, apa lagi yang mau kamu jelaskan? Dika terdiam, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Oke, aku nggak akan bohong, katanya akhirnya. Aku memang dekat dengan Maya. Tapi aku nggak pernah bermaksud menyakitimu. Sayang, Aku cuma kehilangan arah. Kehilangan arah? Aku mengulang kata-katanya dengan nada sarkastik. Apa itu alasanmu untuk mengkhianatiku? Dengan adikku sendiri? Aku tahu aku salah, katanya dengan suara rendah. Aku merasa tekanan dari pekerjaan, dari pernikahan kita. Dan Maya, dia ada di sana. Dia mendengarkan aku. Jadi ini salahku sekarang. Tanyaku tajam. Karena aku nggak cukup baik untukmu. Bukan begitu, sayang. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Aku menyesal, katanya sambil menundukkan kepala. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya lama, mencoba mencari secercah kejujuran di matanya. Tetapi yang aku rasakan hanyalah rasa sakit yang begitu mendalam. Aku menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir lagi.
Aku butuh waktu, Dika, kataku akhirnya. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku butuh waktu untuk berpikir. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku akan memberi kamu waktu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak menjawab. Kata-kata itu terasa hampa di telingaku. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, mencoba mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Hari-hari setelah pengakuan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Aku mencoba menjalani rutinitasku seperti biasa, tetapi bayangan Dika dan Maya terus menghantui pikiranku. Aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Maya mencoba menghubungiku beberapa kali, tetapi aku tidak menjawab. Aku belum siap untuk berbicara dengannya lagi. Dika juga berusaha menunjukkan penyesalannya dengan berbagai cara, tetapi aku merasa sulit untuk mempercayainya. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi sementara dari rumah. Aku butuh waktu untuk menjernihkan pikiran. Aku mengemas beberapa pakaian dan pergi ke rumah sahabatku, Rina, yang selalu ada untukku di saat-saat sulit. Kamu nggak sendirian, Lia, kata Rina sambil memelukku erat. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Kata-katanya memberiku sedikit kekuatan. Di rumahnya, aku mencoba merenungkan semua yang terjadi. Apakah pernikahanku masih layak untuk diperjuangkan? Apakah aku bisa memaafkan Dika dan Maya? Setelah beberapa hari, aku akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan mereka berdua sekaligus. Aku ingin mendengar langsung dari mereka, tanpa ada interupsi atau alasan yang mengaburkan kenyataan. Aku mengatur pertemuan di rumah, memastikan suasana cukup kondusif untuk membicarakan semuanya secara mendalam. Ketika hari itu tiba, aku duduk di ruang tamu dengan hati yang berdebar. Maya datang lebih dulu. Wajahnya terlihat tegang dan penuh rasa bersalah. Tak lama setelah itu, Dika masuk, dan suasana ruangan langsung dipenuhi ketegangan. Mereka duduk saling berjauhan, seperti memahami beratnya situasi ini. Aku memulai pembicaraan dengan suara yang aku usahakan tetap tenang, meskipun hatiku masih dipenuhi kemarahan. Aku sudah mendengar pengakuan kalian masing-masing, tapi aku ingin kita bicara bersama. Aku ingin tahu kenapa ini terjadi, dari awal sampai sekarang. Dika menundukkan kepala, sementara Maya menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Akhirnya, Dika memutuskan untuk berbicara lebih dulu. Lia, aku tahu aku sudah mengkhianati kepercayaanmu, katanya dengan suara lirih. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak punya alasan yang cukup untuk membenarkan perbuatanku. Aku hanya merasa lelah dengan segala tekanan, dan Maya ada di sana, dia menjadi tempatku berkeluh kesah. Maya menambahkan dengan suara gemetar. Aku juga nggak bermaksud menyakitimu, Kak. Aku bodoh. Aku biarkan perasaan ini tumbuh, meskipun aku tahu itu salah. Aku menatap mereka bergantian, mencoba mencerna setiap kata yang mereka ucapkan. Kalian sadar betapa hancurnya aku sekarang? Kalian sadar betapa besar kepercayaan yang aku berikan kepada kalian berdua? Dan kalian menghancurkannya seperti ini? Mereka terdiam. Tak ada yang mampu membalas. Aku melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. Aku tidak tahu bagaimana caranya mempercayai kalian lagi. Kalian bukan hanya menyakiti aku, tetapi juga merusak hubungan keluarga kita. Maya mulai menangis, dan Dika hanya bisa menunduk, seolah malu dengan dirinya sendiri. Aku merasa air mata mulai menggenangi mataku, tetapi aku menahan diri untuk tidak menangis di depan mereka. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku butuh waktu untuk memutuskan apa yang harus aku lakukan dengan pernikahan ini, dengan hubungan kita sebagai saudara. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan melupakan ini begitu saja. Aku berdiri, memberi isyarat bahwa pertemuan ini telah selesai. Aku harap kalian juga merenungkan perbuatan kalian. Karena ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang keluarga kita. Maya dan Dika pergi dengan wajah yang penuh rasa bersalah. Aku duduk sendirian di ruang tamu, merasa lelah secara fisik dan emosional. Tapi setidaknya, aku telah mengambil langkah pertama untuk menghadapi kenyataan ini.
Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi aku bertekad untuk menemukan kekuatan di tengah rasa sakit yang melingkupiku. Setelah berbulan-bulan dihantui oleh kebingungan dan rasa sakit yang tak kunjung reda, akhirnya aku tahu bahwa keputusan ini harus diambil. Hari demi hari, aku mulai merasa diriku tenggelam dalam perasaan yang tidak bisa lagi dipendam. Ada perasaan kosong yang mengisi setiap ruang hatiku, dan aku tahu, aku tidak bisa lagi bertahan dalam hubungan yang sudah tidak sehat ini. Pernikahanku dengan Dika dulunya adalah mimpi yang indah. Kita bertemu saat masih muda, dan setiap momen bersama terasa seperti anugerah. Kita membangun kehidupan bersama, merencanakan masa depan, dan menganggap bahwa cinta kami akan menjadi abadi. Tetapi semuanya berubah ketika aku mengetahui bahwa dia telah berselingkuh dengan Maya, adikku sendiri, seseorang yang selalu aku anggap sebagai sahabat terbaikku. Keduanya, orang yang aku percayai sepenuhnya, mengkhianatiku dengan cara yang sangat dalam dan menyakitkan. Setiap kali aku mencoba berbicara dengannya, dia hanya mengungkapkan penyesalan yang tidak pernah cukup untuk menyembuhkan lukaku. Aku merasa terperangkap, seolah-olah aku sedang berjuang dengan perasaan yang bertentangan, antara cinta yang masih ada dan kenyataan yang menyakitkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Kepercayaan itu hancur, dan begitu juga dengan rasa hormatku terhadap mereka berdua. Hari itu, Dika pulang lebih awal dari kantor. Aku tahu dia merasa ada yang berbeda. Mungkin dia sudah tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Rumah yang dulu terasa hangat dengan tawa kita, kini terasa dingin dan penuh dengan ketegangan. Aku mempersiapkan diriku untuk percakapan yang sangat berat. Namun itu adalah percakapan yang harus terjadi. Dia duduk di sampingku di ruang tamu, dan aku bisa merasakan ketegangan di udara. Wajahnya terlihat lelah, dan matanya tampak seperti orang yang ingin menghindari kenyataan. Aku memutuskan untuk berbicara terlebih dahulu. Aku sudah memikirkan semuanya, Dika. Kataku dengan suara yang lebih tenang daripada yang aku rasakan. Aku tahu ini tidak akan mudah, dan aku tahu ini akan melukai kita berdua, tapi aku tidak bisa melanjutkan seperti ini. Dika menoleh padaku dengan tatapan bingung. Lia, apa maksudmu? Apa yang sedang kamu bicarakan? Aku menarik napas panjang, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatiku seperti pecah. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dengan rasa sakit ini. Dengan kebohongan dan pengkhianatan yang kamu lakukan, dan yang lebih menyakitkan adalah fakta bahwa itu melibatkan Maya, adikku. Itu sudah terlalu banyak untukku. Dika. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu, dan aku tidak bisa terus hidup dalam perasaan ini. Dika terdiam sejenak, wajahnya memucat, seolah-olah dia baru saja tersadar betapa buruknya situasi ini. Aku tahu aku telah salah, Lia, ujarnya, suara penuh penyesalan. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku ingin mengubah semuanya. Aku sangat menyesal, lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Tapi aku masih mencintaimu. Aku ingin kita kembali seperti dulu. Aku menatapnya dengan tatapan yang dalam. Aku juga mencintaimu, Dika, jawabku perlahan. Suara hati yang seakan-akan terhimpit oleh rasa sakit. Tapi cinta tidak bisa menghapus apa yang telah kamu lakukan. Kita sudah berusaha, tapi sepertinya kita hanya berputar dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan seperti ini. Dia menggelengkan kepala, mungkin tidak sepenuhnya bisa menerima kenyataan itu. Lia, tolong. Aku janji akan berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Terlalu banyak yang telah hilang, Dika, kataku dengan tegas, meskipun air mata sudah hampir menetes di pipiku. Aku sudah mencoba memberi kesempatan, mencoba memaafkan, tapi aku tahu sekarang bahwa aku tidak bisa lagi bertahan. Aku merasa seolah-olah aku sedang membiarkan diriku terus terluka hanya untuk mempertahankan sesuatu yang sudah rusak. Dika terdiam. Untuk beberapa saat, suasana menjadi hening. Hanya ada suara napas kami berdua yang terengah-engah. Aku tahu, saat itu, aku sudah membuat keputusan yang tak bisa diubah. Dia bisa menyesal, dia bisa meminta maaf seberapapun banyaknya, tetapi aku tidak bisa kembali. Luka itu terlalu dalam. Jadi, kamu benar-benar ingin berpisah?
Tanyanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Aku tidak ingin ini, Dika. Aku tidak ingin berpisah. Tetapi aku tahu ini adalah yang terbaik. Aku butuh ruang untuk sembuh. Dan aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku harus memilih diriku sendiri. Dika menunduk, kemudian mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh dengan air mata. Tetapi aku tahu bahwa keputusan ini juga akan memberi kedamaian bagi kami berdua dalam jangka panjang. Kami berdua tahu bahwa hubungan yang sudah retak ini tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata-kata atau penyesalan. Kami berbicara lebih lanjut tentang bagaimana kami akan mengatur segala sesuatunya. Rumah, barang-barang, dan bahkan teman-teman yang kami miliki bersama. Meskipun ada perasaan berat yang mengendap, kami sepakat untuk menyelesaikan semuanya dengan cara yang baik. Setelah percakapan yang panjang dan emosional itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Aku merasa ini adalah langkah pertama untuk memulai hidup baru. Aku ingin mencari diriku kembali, tanpa perasaan sakit hati yang terus menghantui. Maya mencoba menghubungiku, tetapi aku tahu bahwa hubungan kami juga sudah rusak. Aku mengirimkan pesan kepadanya, memberitahunya bahwa aku tidak bisa lagi menerima kehadirannya dalam hidupku. Aku butuh waktu untuk pulih, untuk menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Hari-hari setelah itu penuh dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa kehilangan, ada amarah, ada juga penyesalan. Tetapi, yang lebih kuat dari semuanya adalah rasa lega. Aku akhirnya bisa melepaskan diriku dari perasaan yang menahan dan menghancurkan ini. Aku tidak lagi merasa terperangkap dalam kebohongan dan rasa sakit. Aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi aku juga tahu bahwa masa depan masih terbuka lebar untukku. Waktu berlalu, dan meskipun aku tidak pernah sepenuhnya melupakan apa yang terjadi, aku mulai belajar untuk memaafkan. Bukan hanya Dika dan Maya, tetapi juga diriku sendiri. Aku telah mencoba untuk bertahan terlalu lama dalam sebuah hubungan yang sudah tidak sehat. Dan aku akhirnya mengerti bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa mencintai orang lain dengan tulus. Aku mulai kembali menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, waktu bersama teman-teman, hobi yang sudah lama kutinggalkan, dan bahkan tawa keluarga yang kembali menghangatkan hatiku. Aku tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi aku siap. Dengan keberanian baru, aku melangkah ke depan. Percaya bahwa hidup ini masih penuh dengan kemungkinan dan harapan. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, aku tahu bahwa itu adalah langkah yang benar untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan aku yakin, suatu saat nanti, aku akan menemukan cinta yang tidak hanya membuatku bahagia, tetapi juga menghargai dan menghormati siapa aku sebenarnya. Terkadang, melepaskan adalah langkah terbaik meski terasa sangat sulit. Kepercayaan yang telah hancur dan luka yang tak kunjung sembuh hanya akan menghalangi kita untuk berkembang. Cinta pada diri sendiri adalah kunci untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Jangan takut untuk memilih diri sendiri, karena terkadang, perpisahan bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang lebih baik. Terima kasih sudah membaca cerita ini. Wajah tersenyum dengan mata bahagia jika kisah ini memberikan pelajaran atau inspirasi untuk Anda. Jangan lupa, hati berkilau like video ceritanya untuk mendukung lebih banyak konten inspiratif seperti ini. Tangan menulis 2 komen di bawah dan bagikan pendapat Anda. Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa? Kami ingin mendengar cerita Anda. Bel subscribe untuk mengikuti cerita-cerita penuh makna dan pelajaran hidup lainnya. Mari kita belajar bersama dari setiap pengalaman hidup. Wajah tersenyum dengan mata bahagia kilauan.